Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Marviana Daryanto dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Nurse Universitas Kodeko Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview bab 1 pendahuluan proposal saya dengan judul Analisis Kualitas Hidup Lansia di Lembaga Sosial, Panti Jompo Kenegarian Lasi pada tahun 2021. Pada bab 1, kita akan menemukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Kita masuk pada latar belakang. Di latar belakang, disebutkan pada tahun 2013, lanjut usia merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan manusia. Pada tahap ini, lanjut usia akan mengalami perubahan pada kondisi fisik maupun psikis. Perubahan ini mulai terjadi karena proses pertumbuhan sel-sel yang sudah terhenti dan mulai menunjukkan penurunan fungsinya. Perubahan ini antara lain perubahan dari kesehatan, perubahan fisik, perubahan motorik, minat, kemampuan mental, lingkungan, status sosial, dan perubahan lainnya. Menurut WHO, pada tahun 2015, lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Dalam ENDRA, pada tahun 2010, indikator untuk mengukur kesehatan lansia yaitu dengan melihat ada atau tidaknya kelainan patofisiologis pada seseorang, mengukur kemampuan fisik seseorang atau activity daily living, penilaian atas kesehatan sendiri, dan indeks massa tubuh atau yang sering disebut dengan IMT. Secara global, pada tahun 2013, proporsi dari populasi penduduk berusia lebih dari 60 tahun adalah 11,7% dari total populasi penduduk di dunia. Dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah harapan hidup. Data WHO menunjukkan pada tahun 2000, usia harapan hidup orang di dunia adalah 66 tahun. Pada tahun 2012 naik menjadi 70 tahun dan pada tahun 2013 menjadi 71 tahun. Menurut BPS Provinsi Sumatera Barat 2016, jumlah penduduk lansia di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015 menuju 2016 sebanyak 37.483 orang, dan saat ini jumlah penduduk lansia di Sumatera Barat sebanyak 473.259 orang. Jika dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi lansia umur 60-69 tahun sebanyak 296.591 orang. Lansia umur 70 tahun ke atas sebanyak 170.688 orang. Menurut Komisi Nasional Lanjut Usia pada tahun 2010 menyebutkan bahwa meningkatnya angka harapan hidup dan bertambahnya jumlah lanjut usia merupakan salah satu keberhasilan dari konsekuensi dan tanggung jawab baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius. Karena dengan bertambahnya usia, kondisi dan kemampuan lanjut usia untuk beraktivitas akan semakin menurun. Menurunnya aktivitas lansia membutuhkan pemeliharaan serta peningkatan kesehatan dengan adanya pelayanan kesehatan lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia dan untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif menurut dari BPS tahun 2017. Masuk pada bagian rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah analisis kualitas hidup lansia di lembaga sosial Panti Jompo Kenegarian Lasi. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan dukungan lingkungan terhadap kualitas hidup lansia di lembaga sosial Panti Asuhan Jompo Kenegarian Lasi. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama bagi institusi terkait, yaitu memberikan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada lansia di Panti Jompo Kenegarian Lasi. Selanjutnya, bagi institusi pemerintah, akan menjadi bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan lansia.
Dan yang ketiga, bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kualitas hidup lansia pada lembaga sosial panti jompo di lokasi penelitian. Dan yang terakhir, bagi instansi, menambah pengetahuan profesi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan. Di bagian yang terakhir, ruang lingkup penelitian ini membahas tentang masalah kualitas hidup pada lansia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli tahun 2021 di Panti Sosial Lansia Kenagarian Lasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia di Panti Jompo Kenagarian Lasi dengan jumlah sebanyak 57 orang. Rentan partisipan yang akan diteliti berkisar antara 1-10 partisipan dengan patokan apabila sudah bisa dikatakan saturasi untuk pertanyaan yang diajukan. Partisipan yang terlibat ialah homogeni. Teknik pengambilan partisipan dilakukan secara proposif sampling, yaitu sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data primar dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dengan orang yang dianggap mengetahui tentang tujuan penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi menurut dari Creswell. Mungkin sekian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.